Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam amma ba'du. Ada tulisan terbaru dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Di sini terdapat di tanggal 18 September 2025 ya. Yang berjudul tulisan ini adalah Kitab Minhajun Nasibin NU dan Santri Bermasyrab Kuburiyah, ucap beliau. Oke, kita simak teman-teman. Ini tulisannya rada panjang. Semoga kalian nyimak tulisan ini, tulisan Kiai Imaduddin yang mengkantar tulisan-tulisan Rora Ismail. Jadi beliau sudah siap nih mengkantar tulisan Rora Ismail. Yang kemarin 2 tulisan ya Rora Ismail yang saya sudah bacakan di channel Cuti Nalar ini. Sekarang kita bercuti nalar lagi dengan tulisan Kiai Imaduddin. Oke. Yang pertama kata beliau, standar santri yang menimbah ilmu dari lembaga bermasyrab kuburiyah seperti beberapa lembaga pendidikan di Yaman akan sulit mengungkap hal ngedakik itu hal yang dalam ya, tentang skandal pemalsuan nasab seperti dalam kitab Minhajun Nasabin, apalagi yang telah berjalan ratusan tahun seperti nasab Ba'alawi. Ia membutuhkan ilmu pesantren Nusantara yang fikih, logis, mendalam, konferensif, detail, dan penuh keberkahan. Terakhir ini powernya dan penuh keberkahan, kata Ustadz Imad. Jika ia mau menggunakan ilmunya yang dulu pernah ia pelajari di pesantren Nusantara, mungkin ia bisa menelusuri dan merangkai puzzle-puzzle sejarah yang ditemukan sepotong-sepotong dalam berbagai macam sumber, lalu mengurut historiografinya sedemikian rupa. Tetapi jika standar ilmu kuburan gitu ya, yang dikedepankan, yang setiap hari hanya membolak-balik kitab, kumpulan dan doa ma'thurah siang malam karya gurunya, ia akan terbentuk doktrin jumud yang telah menghujam dalam jiwa tanpa terasa. Doktrin jumud ucapan masyrab kuburiyah bahwa Syekh Khalil Ibrahim telah mensahihkan. Nah ini yang kemarin ditulis oleh Lora Ismail ya. Yang beliau Lora Ismail itu telah mengkontak Syekh Khalil Ibrahim ya. Syekh Mahdi Rojai telah menerima Syekh Ibrahim bin Mansur pemalsu nasab itu telah mengakui, dan narasi lain yang semacamnya. Padahal ia tidak tahu landasan yang dijadikan dalil oleh mereka. Ia tidak paham alasan-alasan ilmiah apa yang melatar belakangi pendapatnya. Berbeda dengan perkataan-perkataan Kiai Nusantara ketika mengajarkan kitab-kitab mukhtasar dalam ilmu fikih kepada santri junior. Imam Syafi'i berkata, Imam Nawawi mengucapkan, Ibnu Hajar menyatakan, dan sebagainya. Para kiai-kiai itu mengetahui dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menjadi landasan hujah para imam itu dari kitab-kitab mutawat, kitab-kitab besar. Cara kita mengetahui apakah Syekh Khalil Ibrahim mempunyai dalil ketika mensahihkan nasab Ba'alawi adalah dengan mencari kitabnya yang menjelaskan tentang itu. Jika Syekh Khalil Ibrahim belum mempunyai kitab yang membahas nasab Ba'alawi, maka para santri kuburiyah bisa memintanya membuat kitab pembelaan terhadap nasab Ba'alawi itu. Nanti kita akan lihat dalil apa yang dimilikinya ketika ia mengatakan bahwa nasab Ba'alawi sahih. Jika ia mensahihkan tanpa dalil atau dalilnya hanya surah wal istifadah, maka kita tolak. Karena para ulama fikih tidak menerima syuhrah istifadah yang bertentangan dengan dalil dan bukti yang kuat. Jadi Syekh Khalil juga nih yang kemarin di buku kitab Kiai Imad ditulis yang ahli nasab, kata Kiai Imad, nanti kita lihat dalil apa yang dimilikinya oleh Syekh Khalil tersebut. Kalau misalnya hanya surah wal istifadah, maka Kiai Imad lagi-lagi menolaknya. Karena para ulama fikih tidak menerima surah wal istifadah, kata Kiai Imad. Oke. Jika Syekh Khalil Ibrahim tidak mampu membuat kitab sanggahan terhadap kitab saya, santri masyrab kuburiyah bisa memintanya untuk bersedia berdiskusi dengan saya tentang nasab Ba'alawi. Santri masyrab kuburiyah ini santri yang di Yaman mungkin ya. Mungkin Lora Ismail atau Gus Ajis ya. Gus Ajis itu sudah tobat katanya. Sudah tobat ke Kiai Imad gitu. Sekalian didatangkan juga Syekh Ibrahim bin Mansur. Beliau ingin sekali berdiskusi dengan Syekh Ibrahim bin Mansur, sang pemalsu nasab itu. Dan Syekh Mahdi Rojai, ketiganya boleh sekaligus berbaris membela nasab Ba'alawi yang batil itu, lalu kita lihat dalil apa yang bisa mereka ungkapkan. Jadi kata Kiai Imad, kalau bisa ada Syekh Khalil Ibrahim, kemudian Syekh Mahdi Rojai, kemudian Syekh Ibrahim bin Mansur. Ya tiga-tiganya kalau ada duduk Kiai Imad sendiri,
lalu kita adu argumentasi tentang dalil atau pembuktian masalah nasabah alawi. Ini ditantang oleh Kiai Imad. Sangat keren menurut saya. Sekali lagi, hal dakik seperti itu tidak bisa diselesaikan oleh standar pelajaran masyarakat Syufiyah Kuburiyah, tapi oleh standar ilmu Nusantara yang agung dan barokah. Terkadang santri yang kemudian belajar di luar negeri merasa ia pintar dari perjalanan yang ia terima di luar negeri. Padahal ketika ia berangkat memang sudah berbekal ilmu dari kiai-kiai di Nusantara. Kalau kita ingin mengetahui apakah pendidikan luar negeri itu berkualitas, maka kita kirim anak yang belum pernah belajar di pesantren Nusantara ke luar negeri, lalu setelah beberapa tahun kita bandingkan dengan santri yang belajar di pesantren Nusantara yang belajar dalam jangka waktu yang sama. Kita lihat siapa di antara keduanya yang lebih menguasai ilmu sorof, fikih, dan sebagainya. Standar ilmu Nusantara yang luhur, fondasinya ditancapkan dengan kokoh oleh Wali Songo dan dilanjutkan dengan bertanggung jawab oleh generasi selanjutnya seperti Syekh Abdul Rauf Asingkil, Syekh Abdul Qahar Al-Bantani, Syekh Abdul Samad Al-Falambangi, Syekh Arsad Al-Banjari, Sayyidu Ulama Al-Hijaz Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Mahfud Termas, Syekh Hasim As'ari, dan lain-lain. Standar ilmu Nusantara selanjutnya berpusat di pondok-pondok pesantren di seluruh pelosok Nusantara. Oke, kita lanjut teman-teman. Ia kemudian secara lumintu mewarnai perjalanan peradaban Islam Nusantara dan berhasil membentuk karakter Muslim Nusantara yang toleran, cinta tanah air, lebih mencintai tanah kelahirannya dibanding tempat di mana ia belajar sementara. Menjunjung tinggi kesetaraan, tidak merasa tinggi juga tidak merasa ditakdirkan sebagai manusia rendah dari yang lain. Tidak rela diperbudak, disuruh mencuci pakaian teman hanya karena teman itu mengaku cucu Nabi, padahal palsu. Ketika mendapat perlakuan yang menyakitkan hati, ia berani melawan dan mengatakan semua orang berhak diperlakukan dengan hormat, seraya berkata, jika kau tak menghormatiku, aku tidak akan menghormatimu. Jika kau menyakitiku, aku akan membalas usai perbuatanmu. Bukan seperti santri bermental budak. Ketika ia mendapatkan perlakuan yang menyakitkan, ia malah berkata, dia siapa? Aku siapa? Dia cucu Nabi, aku hanya orang hina. Sungguh malang nasib manusia yang bermental demikian. Padahal Allah telah memuliakan seluruh manusia sama di hadapannya. Padahal Allah telah memuliakan seluruh manusia sama di hadapannya. Santri Islam Nusantara memadukan antara fikih dan tasawuf dengan seimbang. Memahami tafsir bil ma'kul bil ma'thur, kata Kiai Imad, secara simultan, menjadikan hadis, ijma, dan qiyas sebagai pegangan. Kearifan lokal sebagai identitas kemuliaan, suka berziarah tidak menjadi kuburiyah, menaburkan bunga di atas makam, tetapi tidak menghiasnya bagaikan kue ulang tahunan. Beradab dan berakhlak, tetapi tetap menjaga menghadiri kemanusiaan. Percaya kepada keramat tetapi mencampakkan cerita khurafat, bermahabbah untuk mempertajam cinta kepada Nabi yang mulia, tapi tidak melototkan mata, menghesankan bahwa ia sedang melihat sang dicinta dengan gaya dan akting dusta. Itulah karakter agung santri Islam Nusantara. Pesantren Islam Nusantara telah berhasil mencetak ulama-ulama Rabbaniyah yang memiliki ilmu secara sumuliyah. Dari ilmu dasar, kata Kiai Imad, menengah sampai ilmu yang dimiliki oleh para imam mujtahid saja. Ulama-ulama di PBNU banyak yang telah mencapai tingkatan itu. Tapi anehnya, karena ada beberapa influencer masyarakat kuburiyah yang ada di sana, PBNU kadang-kadang bisa-bisanya mengundang tokoh luar negeri yang hanya bisa menulis kumpulan doa dan maksur. Lalu ia berceramah dengan bahasa Arab didampingi seorang penterjemah. Nampak keren bagi orang awam, padahal isinya hanya kutipan kitab tasawuf yang dipelajari di pesantren Nusantara kelas ibtidaiyah. Buset, Kiai Imad nih. Tidak ada pemikiran-pemikiran baru yang progresif, yang dapat merangsang dan menentang logika. Tidak selevel dengan pemikiran-pemikiran keislaman yang telah dicapai oleh ulama-ulama NU, baik yang masih ada maupun yang telah tiada, yang telah menjadi khazanah intelektual Nahdlatul Ulama selama ini. Kiai Hasim Asy'ari telah berbicara tentang Mizanut Tamyiz Bisyawahidil Ahkam, neraca pembelaan dalil-dalil hukum. Kiai Ahmad Siddiq Jember sudah bicara tentang al-insaniyah, nilai-nilai kemanusiaan. Kiai Syahal Mahfud sudah bicara tentang fikih sosial. Gus Dur sudah bicara tentang mahaliyatul Islam, pribumi Islam. Kiai Ma'ruf Amin sudah berbicara tentang al-fikrah an-nahdiyah,
pemikiran-pemikiran NU. Ki Hakil Sirot sudah berbicara tentang peradaban Islam Nusantara. Ki Afifuddin Muhajir sudah berbicara tentang fikih tata negara. Ki Mursyid Ghazali sudah berbicara tentang istinbat maqasidi dan sebagainya. Lalu influencer Mashrab Kuburiyah yang menempel di PBNU mengundang penceramah dari luar negeri yang hanya bicara tentang juhud dan waro yang telah dipelajari di bangku pesantren kelas ibtidaiyah. Jika juhud dan waro ukurannya adalah ibarah, maka ibarah Imam Ghazali dalam Ihya yang dipelajari para santri Nusantara lebih indah. Jika juhud dan waro ukurannya adalah amal, maka amal kiai-kiai kita di pesantren banyak yang lebih pantas dijadikan suri tauladan dalam juhud dan waro. Kecuali jika ukurannya adalah medsos, maka tentu kiai-kiai kita akan kalah. Kiai kita umumnya tidak mempunyai akun medsos pribadi, baik Facebook, YouTube, atau yang lainnya. Karakter-karakter kiai kita itu mirip dengan karakter para wali Allah yang kita baca dalam kitab-kitab tasawuf. Mereka lebih memilih khumul, tidak populer, daripada zuhur, populer. Lebih memilih Allah daripada makhluk. Beberapa dengan wali-wali Mashrab Kuburiyah. Ia lihai bermain medsos, banyak memiliki akun pribadi, kegiatan kewaliannya setiap hari diupload dalam akun pribadinya itu. Berbicara tinggi tentang zuhud dan wara, tentang keikhlasan dan tawakal, tetapi aktifnya di medsos sudah menjadi jawaban akan pertanyaan tentang apakah sesuai antara kata-kata dan perbuatan. Kembali kepada kitab Minhajun Nasibin, jika santri Mashrab Kuburiyah juga tokoh NUGL dari Malang, yaitu Kyai Lutfi Basori ya kalau nggak salah ya, masih berminat membela nasab Bang Alawi, maka silakan membuat bantahan kitab Minhajun Nasibin dengan tulisan kitab juga tuh, kata Kyai Imad. Kalau bisa ya tulis juga dengan kitab juga gitu loh, biar ilmiah gitu, kata Kyai Imad. Jika tidak mampu berbahasa Arab, cukup dijawab dengan bahasa Indonesia hal-hal sebagai berikut. Ini kata Kyai Imad. Pertama, apakah ada kitab nasab sebelum abad ke-9 Hijriah yang menyebut Ahmad Al-Abah mempunyai anak bernama Ubaid? Tuh, yang kedua tuh. Datangkan kitabnya, juz berapa, halaman berapa. Kedua, apakah ada kitab sejarah sebelum abad ke-9 Hijriah yang menyebut nama Faqih Muqaddam? Datangkan kitab juz berapa, halaman berapa. Ketiga, Ba'alawi sekarang yang ada di Tarim, benarkah Ba'alawi yang disebut dalam kitab As-Suluk? Dan tunjukkan dalil bahwa Jadid mempunyai anak bernama Alwi. Datangkan kitabnya juz berapa, halaman berapa. Keempat, bawakan hasil tes DNA Ba'alawi berharga grup J1. Nah, ini tantangan Kyai Imad yang harus dijawab oleh seluruh para pendukung Ba'alawi termasuk Lora Ismail ya. Ada pertanyaan-pertanyaan ini dan ini saya garis bawahi lama nih karena sangat penting sekali ya. Kalau mungkin Kyai Imad kalau sudah dijawab ini mungkin beliau taslim. Wa in afta'a muftun itu bisa berubah lah, bisa yataghayyar gitu. Oke. Jika tidak bisa menjawab dari 3 pertanyaan itu dan tidak bisa membawa hasil tes DNA mereka, lalu bersandar apa Anda masih mempercayai mereka sebagai cucu Nabi Muhammad SAW? Apakah Anda tidak takut menjadi bagian orang yang menyakiti Ahlul Bait Nabi dengan memasukkan orang yang bukan keturunan Ahli Bait menjadi bagian dari keturunan Ahlul Bait? Jika Anda menjawab berdasar husnuzon, maka saya katakan, jangan menambah rasa malu dalam diri Anda seperti dulu Anda husnuzon ketika memakai sendal di negeri Khurafat, hanya untuk menghormati makam wali yang bisa mi'raj ke langit padahal makam itu tidak ada orangnya. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Cukup panjang teman-teman. Semoga ini nanti ada bantahan dan balasan dari Pro Balawi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.